Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Saya langsung share screen saya aja. Ya, jadi kemarin kita sudah kelihatan ya. Halo? Iya Pak, ada. Ya, ada mind map kita yang kemarin di situ. Iya. Oke, ya. Jadi kemarin kita sampai di sini. Yang di kanan ini adalah apa yang saya dengar dari Mas Fauzi tentang permasalahannya di skripsi. Ini adalah use case yang sudah kita pahami bersama kemarin. Saya hanya menambahkan sedikit yang mungkin kemarin mungkin agak kelewatan. Ada 3 guide utama ketika kita menggunakan Freeplane untuk kecepatan mengetik, karena mind map software itu intinya adalah interaksi otak kita atau ide kita dengan memindahkannya di komputer atau sebagai teks. Ada 3 key utama yang paling banyak digunakan. Yang pertama tombol insert untuk membuat cabang. Jadi kalau saya ada di sini kemudian saya pencet insert, dia akan punya cabang. Yang kedua di bawahnya adalah tombol enter. Jadi kalau saya di sini saya enter, dia punya sibling. Kemudian yang ketiga yang kemarin sudah kita praktekkan adalah Ctrl R. Jadi kalau saya ada di sini, kemudian saya pencet Ctrl, saya pencet klik atas, saya ingin membuat relasi, maka saya Ctrl L, dia keluar panah. Relasi-relasi ini penting ketika kita bekerja dengan mind map untuk memudahkan kelancaran dari ide-ide kita. Nah, satu hal lagi saya kira yang ingin saya ulang, ketika kita menuliskan ide atau kita mengawali sebuah artikel di atas teks, di atas word processor misalnya, kita boleh menuliskannya salah ketik, salah ejaan, salah pakai bahasa berbagai macam, itu nggak masalah. Karena kecepatan yang penting bagi kita adalah memindahkan ide ke tulisan. Dan sementara otak kita itu bekerjanya lebih cepat daripada jari kita mengetik atau tangan kita menulis. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pada saat awal jangan terlalu risau dengan masalah kesalahan tipologi, salah ketik, kalimatnya nggak bisa dipahami dan seterusnya, itu sama sekali nggak masalah. Nah, yang ingin saya bahas untuk sekarang adalah ketika kita sudah punya sedemikian banyak cabang, bagaimana kita mengorganisasi ide itu agar dia menjadi artikel awal atau paper awal yang terstruktur. Saya beri contoh misalnya, ini saya masih berfokus ke idenya Mas Fauzi. Satu contoh misalnya, kemarin saya mencatat pertama ada fenomena menjamurnya kafe dan banyaknya persaingan. Kita bisa segera tahu bahwa fenomena ini akan masuk ke dalam introduction misalnya. Saya pindah ke atas dengan kontrol atas, saya pindah ke kanan dengan itu. Ketika kita sudah punya introduction, kita juga tahu bahwa tujuan itu masuk sebagai bagian akhir dari introduction. Mungkin ini bukan semata-mata introduction, tapi kita tahu bahwa ini adalah latar belakang. Jadi dia di sana, kemudian kita punya tujuan, kemudian preferensi konsumen dan wawancara dengan wawancara ke pengunjung, itu bisa masuk ke dalam metodologi. Kemudian kerangka berpikirnya, bagian ini bisa juga
dia masuk ke dalam metodologi. Saya pindah ke sana, saya naikkan, kemudian Sumedang ini masuk juga ke sini, tapi dia juga bisa terkait dengan metodologi, terkait dengan tempat studinya. Nanti panahnya bisa digeser-geser belakangan. Kalau ini diperkecil, diperbesar, bisa kelihatan. Nah, dari sini kita sudah mulai tahu, tanpa memperhatikan yang lain, nanti bisa diorganisir lagi, kita bisa segera tahu bahwa kita sekarang sudah punya section introduction, dan kemudian kita punya section metodologi. Hal yang penting dari sebuah riset atau dalam tulisan ilmiah sebenarnya adalah data dan analisis. Data dan analisis ini dalam penulisan harus kita taruh di depan. Yang pertama kita kerjakan. Jadi ketika kita menuliskan introduction dan metodologi itu biasanya ada dalam proposal tujuan, atau biasanya lebih banyak namanya research question. Itu lebih banyak di proposal. Research question ini penting karena inilah adalah jiwa dari sebuah artikel ilmiah. Di introduction kita menjawab research question, di metodologi kita terkait dengan itu, di data dan analisis kita terkait dengan itu, kemudian di hasil akhir atau kesimpulan kita menjawab itu. Jadi saya kira skripsi juga logikanya sama seperti ini. Tinggal kemudian ketika kita sudah sampai di sini, kita tahu apakah kita masih perlu mengembangkan ide atau kita sudah langsung action gitu. Kalau kita masih perlu mengembangkan ide, kita belum yakin punya metodologi yang detail yang siap digunakan, maka kita masih perlu misalnya variabelnya di sini masih perlu eksplorasi. Maka hal yang penting ini adalah mencari literatur. Mencari literatur ini diulang-ulang. Di setiap tempat kita selalu mencari literatur. Kita nggak tahu sesuatu, kita cari literatur. Kita nggak tahu apa, kita cari literaturnya. Terus gitu. Itu adalah proses kita mengembangkan ide. Kalau kita hanya punya ide satu, kemudian kita selesai dengan ide itu, maka riset kita akan kelihatan minimal dan kita akan kesulitan di tengah jalan. Kok artikelnya nggak berkembang ya, nggak punya sesuatu, itu artinya kita kekurangan banyak hal. Kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca. Yang paling sederhana, hal lain selain membaca ya kayak kemarin kita diskusi gitu. Pak Taufik punya ide ini. Nah, ini kita bisa geser misalnya overhead operasional cafe gitu misalnya. Mungkin nanti dia masuk ke dalam data dan analisis. Atau saya kembalikan, mungkin di sini saya tambahkan biaya gitu. Kita tambahkan biaya, kita masukkan di sini, saya kontrol L. Di sana akan ada garis yang menghubungkan itu. Nah, begitu juga dengan ide-ide yang lain, idenya Ade, idenya Bundan, idenya Puspa gitu. Terus gitu, sampai semua elemen-elemen ini masuk ke sana, maka setelah kemudian dia selesai, saya sederhanakan saja, mohon maaf, ini saya pindah ke sini semua, sekedar contoh ya. Ini sekedar contoh saja. Nah, ketika kita sudah punya hal yang sekuensial seperti ini, saya kecilkan. Kita bisa ekspor map. Kalau kita cuma pengen punya gambar, kita kirim sebagai JPEG. Kalau kita pengen langsung jadi dokumen, di sana ada ODT misalnya.
Kalau udah punya ODT, maka kita tinggal panggil LibreOffice. Kalau saya, sekali lagi saya nggak punya aplikasi yang berbayar. Saya pakai open source, kita buka. Saya kira ada di sini. Iya, ini adalah hasil dari mind map yang tadi untuk jadi teks langsung. Itu tinggal saya nggak ngerti, biasanya di sini ada bullet point. Kayaknya ini tipikalnya free plane yang baru. Biasanya ada bullet point, number point gitu. Misalnya ini 1, ini 1.1. Nah, nanti dari 1.1, 1.2 segala macam itu bisa kita gabung sudah jadi kalimat. Saya berhenti sampai di sini dulu. Kita bisa berdiskusi, saya kira. Sambil saya mengecek kenapa number bullet point-nya nggak keluar. Silakan saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Taufik, silakan Pak. Atau yang lain? Jangan-jangan nggak nyambung ini. Pas saya mau tanya ini, tanda di mind map itu yang awan itu mencirikan hal yang penting ya Pak? Ya, jadi tipikal dari sebuah mind map seperti yang kemarin saya tunjukkan, aslinya mind map dari Tony Buzan itu banyak ikon-ikonnya. Itu preferensi aja. Jadi saya suka memberi tanda yang penting memberi tanda awan atas sesuatu yang penting. Tapi bisa juga kalau misalnya teman-teman ini mau diberi ikon, misal bentar, ditambahkan image atau ditambahkan ikon, mana ikon, link, apply style. Oh, ini versi baru, saya agak kelabakan juga, mohon maaf. Wah, ini jadi terlalu canggih ini. Ya, intinya seperti itu, Mas, intinya. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi kira-kira teman-teman? Kalau nggak ada, sorry, itu software apa? Yes. Free plane. Free plane. Software mind map. Oh, sorry. Software mind map. Okay. Baru nih jadi baru ikut. Kenapa? Ya maksudnya saya tahu baru jadi mesti pengen tahu aja free plane. Tapi ini apa namanya? Emang kesulitan kita kalau nggak pakai mind map. Kebetulan kalau saya tulis ada billboard sih di samping tempat tidur. Jadi kapan namanya saya tulis di tempat ada papan tulis, kebetulan saya tempel di tembok gitu. Iya. Jadi saya baru tahu kalau menurut saya sih ide memang mestinya mesti pakai preplan sih. Terus terang karena kalau ide hilang gitu, jadi begitu ketemu ide saya langsung tulis itu di papan tulis. Iya. Ya, itu yang sebenarnya masalah ide sih masalah apa ya, kebiasaan kita aja sih.
Dulu sebelum saya kenal mind map, saya biasanya naruh kertas besar di tembok, saya tempel gitu, dan saya menuliskan apa aja yang ada di situ. Oke. Kemudian kalau saya belajar di Jerman tentang yang terkait dengan mind map, biasanya kita menggunakan post-it. Dan itu juga saya praktekkan di kelas di PTIG. Ketika membuat mind map bersama, itu semua orang dapat bagian post-it, kemudian semua orang menulis di post-it, kemudian kita maju satu persatu, post-it-nya itu ditempel, diklasterkan, kemudian endingnya kita akan punya mind map seperti ini. Nah, keuntungannya kalau kita membuat mind map di komputer sebagai software itu karena itu tadi kita akan dengan mudah mengekspor map untuk jadi teks. Itu aja sih. Kalau yang lain-lain sih, kalau dibandingkan membuat dengan tangan misalnya, sebenarnya tangan itu lebih kreatif. Interaksi kita dengan otak kita, dengan tangan dan kertas dan warna dan gambar itu lebih intens daripada dengan teks yang terbatas dan bahkan tulisannya harus datar gitu. Kalau mind map yang asli kan boleh miring kemana-mana. Hanya semua ada limitasinya, semua ada kelebihan dan kekurangannya, saya kira. Thank you. Iya, sama-sama. Thank you juga Om Eka. Sampean yang experience. Kita saling belajar. Ada yang lain lagi? Jadi saya kira dari 3 pertemuan ini kita sudah bahas mind map-nya sudah ada, organizing mind map-nya tadi barusan kita bahas. Kemudian ketika kita punya cabang yang miskin, yang kita tidak banyak tahu, maka kita harus eksplorasi cabang itu. Kemudian saya masuk tadi yang terakhir, kalau kita udah selesai punya mind map, maka mind map itu bisa kita save sebagai doc file atau text file. Nah dari situ kemudian kita langsung punya sebuah outline. Kadang-kadang outline itu per paragraf sudah ada idenya. Kira-kira kayak begitu. Sebelum saya masuk ke bagian ini bagian sedikit. Kayaknya Pak Taufik lagi sibuk. Saya sedikit kembali ke bagian mengembangkan sebuah brand. Saya balik lagi ke tempat tadi. Saya sudah mengeksplorasi beberapa hal. Nah, ketika saya butuh informasi untuk artikel ilmiah, biasanya atau banyak orang menggunakan Google Scholar. Google Scholar ini membatasi agar kita hanya ada di scholarly article. Dan banyak diantaranya PDF, ada yang open, ada yang enggak. Saya nggak tahu kalau kita di universitas langganannya seperti apa, tapi saya terkonek dengan alumni Unimel, Omeka, kita sama-sama dari Unimel. Mbak Puspa juga katanya mau ke Unimel. Bagi alumni, saya tinggal bayar $20, hanya $20 per annum, maka kita bisa akses paling tidak ada Sage, ada Wiley, sama ada EBSCO. Ini menguntungkan kalau menurut saya, karena kekayaan literatur itu ya memang harus ada harganya gitu kira-kira lah. Kecuali yang sekarang corona itu semuanya open access otomatis gitu karena semua orang butuh. Kebijakan internasionalnya seperti itu. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia kita bisa menggunakan platformnya punya Perpusnas, onesearch.id. Balik lagi, ini kita bisa juga subscribe di Perpusnas, kita juga akan dapat login dengan limitasi. Cara lain untuk mengembangkan ide, saya biasanya menggunakan misalnya, saya membatasi search saya di universitas gitu. Teman-teman lihat di sini,
saya nulis warung kopi, kemudian saya batasi site .2 ac.id, maka kita hanya akan dapat hasil-hasil yang extensionnya .ac.id. Saya kira itu dari contoh yang saya eksplorasi di OneSearch, ada yang menarik. Ini adalah sebuah skripsi. Saya kira punya kedekatan dengan materi yang pengen diambil, pengen dieksplorasi, pengen dilaporkan oleh Mas Fauzi. Hanya mungkin idenya sedikit berbeda. Nah, pesan saya, kalau kita menemukan hal yang mirip ini, kita harus mencari novelty dari apa yang kita kerjakan. Kenapa seperti itu? Agar itu untuk menghindari agar kita itu, pikiran kita itu tidak tergoda untuk melakukan plagiarisme. Kita belajar dari pengalaman orang lain, laporan terdahulu, ya. Tapi ketika kita mencari novelty atas laporan-laporan yang sudah ada, maka pikiran kita akan lebih kreatif. Dan kita juga tidak terjebak untuk melakukan plagiarisme. Saya kira itu diskusi kita. Saya kembalikan lagi ke teman-teman atau ke... Boleh saya sharing juga nih? Iya, boleh, silakan. Saya udah dapat ilmu, mesti sharing juga. Kalau saya pakai Harzing sebetulnya, Pak Yus, boleh di sharing. Pak Eka bisa sharing, share screen. Kayaknya belum tutup. Layarnya belum ketutup. Oke, saya tutup layar saya, gantian. Ya, saya sharing aja ya, ini karena dapat ilmu nih. Jadi wajib sharing. Sebentar. Saya pakai ini biasanya. Kelihatan, Om Yus? Ya, kelihatan. Jelas. Ya, jadi misalnya ini ada Scopus juga kebetulan. Ya, jadi saya tinggal masukin sini aja nih. Kalau misalnya warung kopi, dia akan set. Sorry, kalau warung kopi Scopus nggak bisa ya kayaknya. Mungkin perlu diganti. Bukan warung kopi ini, kayaknya sih kayak bentar. Set. Pakai Google Scholar kali ya. Jadi warung kopi. Ini akan cari semua nih, ada 1000. Biasanya saya combine sama Postpure, Om Yus. Tahu Postpure ya? Itu kayak mind map, cuman dia ada kayak apa ya? Kayak mind map lah. Jadi kayak ada centroidnya segala. Jadi ya, jadi ini kan ke yang Postpure-nya saya nggak ada di sini sih. Jadi kalau yang tadi mind map-nya Om Yus kan ide, dan itu memang penting karena kadang-kadang kita suka kehilangan ide dan hilang di tengah jalan. Makanya saya kadang-kadang suka pakai apa namanya, pakai board di dinding itu. Tapi saya juga kalau karena boardnya biasanya terbatas, mungkin saya akan coba juga tuh plan apa nih, plan apa tadi mainnya, plan apa? Pre-plan. Ya, mungkin akan coba karena disertasi saya kebetulan 5 EC, jadi agak lumayan gede sih. Jadi itu yang kadang-kadang suka kehilangan loss, nyarinya kemana, pusing lagi. Jadi kebetulan untuk ide pertama ini saya cancel aja ya. Ini ini ada 1000 kebetulan tuh. Ini ada 260, dia sampai 1000. Kebetulan kalau misalnya kita tarik, kita bisa lihat aja di browser ini, dia akan ketarik di connection karena dia nggak private nih. Jadi memang karena kebetulan saya pakai IPB punya, jadi saya masukin doi-nya ke IPB cari. Jadi untuk literatur review-nya pakai Harzing tadi ya, jadi pakai Harzing. Jadi boleh di download itu Harzing PP7 sama Postpure biasanya saya pakai Postpure.
Karena sebenarnya kalau pertama ide tuh yang paling sulit dari sebuah disertasi adalah menjual ide sebetulnya. Ide ke mana ke komisi pembimbing. Biasanya nyangkut itu karena di dalam sebuah proposal ide itu ya tadi nyangkut novelty ya. Dan dengan menggunakan post viewer dia akan ketahuan tuh tahun 2009 ada di mana karena dia akan cari keywordnya 2019, 2020, 2018. Jadi akan kelihatan karena dia kan apa namanya seperti spaghetti gitu. Jadi akan kelihatan novelty kita ada di mana. Saya nggak siap sih karena saya terus terang mau mendengarin Omi sini, mau belajar banyak. Kalau siap sih mungkin nanti kapan-kapan saya bisa sharing juga. Boleh, minggu depan aja. Viewernya boleh. Jadi Ya. itu yang kita pakai di IPB saya pakai itu. Kebetulan apa namanya jadi di IPB sama di BINUS saya kasih yang gitu lumayan dipakai sekarang jadinya. Karena kemudahan kita untuk nyari literatur ya dengan dapat bukunya ya kita tahu ada yang namanya Sci-Hub gitu ya kan ya itu agak nggak setuju saya. Ya. Tapi ya Makanya saya pakai yang namanya shortcut lah itu sebetulnya. Ya. Kemana di IPB nyediain sih. Jadi kalau kayak beberapa kampus yang tidak menyediakan membeli membership $20 kayaknya sih worth it sih kalau penulisnya. Karena nanti kan ditanya juga itu berbahaya juga kalau nggak tahu. Ya. Itu yang nanti mungkin minggu depan kalau bisa kalau ada kesempatan. Tapi saya lebih cenderung mau pengen dengerin Omis nih bab tadi live berapa itu. Jadi backwardnya ke belakang sih. Cuman memang di tempat saya itu agak sulit ketika modelnya kayak di mail you nih. Ya. Jadi kalau sudah lolos dari ide dan idenya sudah cocok gitu menurut dia, menurut komik sebagai sebuah ide, sebuah proposal, sebuah disertasi dari seorang S3, maka yang kesananya sih tinggal gampang menulis. Maka kesananya lebih mudah gitu. Cuman ganjalan pertama kadang-kadang untuk masuk ke sana itu agak susah. Jadi banyak teman-teman nih, terutama di IPB, nyangkut karena dia nggak punya ide. Terutama kalau disertasi ini biasanya kalau yang nyangkut biasanya dosen-dosen. Karena dia terbatas kan. Kalau orang kerja biasanya dia nyangkutnya banyak karena fenomena lapangan banyak, kemudian tinggal dicari di fenomenanya, keywordnya tinggal dicari di PP7 dia akan muncul semua tuh. Itu kayak spaghetti tinggal dicari aja. Ya nanti dari situ buat SLR, systematic literature review, baru dia masuk ke proposal biasanya. Ya itu aja sih sebetulnya kalau di tempat saya begitu. Cuman saya tertarik dengan ide Mehmet karena menurut saya agak problem gitu cara menyusun sebuah ide. Ya, kadang-kadang muncul kita udah menyusun ada ide menyusul kemudian ide muncul. Kalau dengan menggunakan mind map rasanya sih jebret gitu. Kita tinggal begitu sudah tersusun strukturalnya kan frameworknya kita tinggal isi aja itu nice banget sih menurut saya sih. Gitu. Ya, next week lah kalau misalnya. Oke, good lah. Saya juga pengen dengar pengalamannya Pak Eka. Ya, nanti saya bisa sharing tentang post viewer yang biasa saya pakai. Kemudian itu baru banget tahun 2019 waktu ikut conference di Malaysia juga dia baru banget. Jadi post viewer, jadi nice untuk buktiin bahwa kita punya ide, punya novelty, kita punya disertasi kita ada di mana, di kelihatan. Jadi benar-benar disertasi kita ada di posisi kita di disertasi ini ada di 2018 atau di 2017. Kemudian kita bisa dari PP7 kita bisa juga share untuk nyari artikel yang tahun-tahun terbaru misalnya 5 tahun terbaru, 10 tahun gampang. Gitu. Minggu depan nanti saya sharing karena menurut saya ya. Please, ya. Okay. Saya nambahin, Mas Fauzi mau ngomong silakan. Ya Pak, terima kasih Pak sebelumnya ke Pak Eka, ilmu baru juga. Sebenarnya itu saya ada apa ya, Harzing itu mirip Mendeley ya Pak. Soalnya saya
ini belajar juga Mendeley itu bisa search sih semua, ada jurnal-jurnal juga. Cuman pilihannya enggak selengkap si Harzing sih. Jadi itu mantap. Terima kasih banyak. Nah, kalau Mendeley sih rasanya kan untuk citasi ya. Referensi. Iya, citasi. Jadi problemnya dari Mendeley itu karena kita kalau mau menarik ya, kalau itu kan sangat terbatas tuh Mendeley. Itu. Nggak ada abstraknya, nggak tertarik gitu. Itu problem dari sebuah Mendeley. Jadi cuma judul, kalau nggak salah penerbitan tahun. Nah kalau di Harzing itu kebetulan ya, karena kita tahu kita masih ditanya kan jurnal, karena dia ada urutannya tuh rankingnya di Harzing. Makanya saya sebenarnya agak combine tuh antara Mendeley sama Postpir, Mas Pauji. Jadi untuk dapetin Postpir itu saya tarik di Mendeley itu. Jadi memang pasti di Mendeley, tarik dulu Mendeley atau di Postpir pakai Harzing tadi. Nah, baru tadi yang tadi gitu. Beda sih kalau Mendeley itu untuk citasi, untuk citasi ya. Oke. Iya. Siap. Ya intinya untuk apa ya, ide-ide yang ini di mind map, saya lebih banyak lagi literatur ya Pak Yus, lebih banyak baca, yaitu biar gak stuck. Oh ya itu masih apa ya, masih berantakan gitu idenya tuh, harus banyak baca. Ya. Ya, yang saya tahu Mendeley itu sama dengan Zotero. Kalau yang open kan Zotero, kemudian ada beberapa platform lain. Itu lebih banyak ke citasi, memang saya setuju dengan Omega. Kemudian Mendeley itu juga punya keterbatasan karena dia sudah dibeli sama Elsevier. Nah, kadang-kadang ketika sebuah platform itu dibeli oleh sebuah perusahaan, maka dia muncul keterbatasan. Kalau Zotero dia masih open, dia masih kemana-mana, nggak masalah. Kalau Harzing terus terang, Harzing yang tadi publish Operis itu sesuatu yang baru buat saya dan kayaknya asik nyari di situ daripada pakai tampilannya Google Scholar, meskipun Harzing bisa routing ke Google Scholar juga. Last word kalau menurut saya di luar ini untuk Mas Fauzi dan teman-teman buat S3 novelty itu sangat penting karena kita nggak mungkin memproduksi sebuah disertasi kalau nggak ada novelty-nya. Tapi untuk S2 dan S1 saya kira kita harus membatasi diri, kita tidak terlalu mengejar novelty. Karena kalau kita ngejar novelty ya menurut saya kita salah kamar. Artinya boleh jadi pekerjaan kita nggak selesai-selesai gitu. Karena S1 batasan tugas S1, bahkan kalau saya ke mahasiswa, kalian ini nulis artikel bukan nulis skripsi. Jadi bebannya beda, jam kerjanya beda. Produk akhirnya juga berbeda gitu. Bahwa kemudian ada yang bagus banget layak publish di jurnal grade-nya Sinta misalnya, entah Sinta 1, 2, sampai 6, nggak masalah, tapi jangan itu dijadikan patokan awal, karena kerjaan kita akan jadi berat. Tugas kita adalah bekerja sesuai dengan target kita sendiri, gitu. Tugas kita itu apa? Ya kita target situ dulu, gitu. Kemudian kita bisa upgrade atau ternyata orang lain melihat itu sesuatu yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, ya nggak masalah, tapi itu tidak kita targetkan di depan, karena kalau kita target hal yang tinggi di depan, maka pekerjaan tugas kita nggak selesai, nggak ketemu gitu. Saya kira itu kita sudah lewat banyak sekali, kita target setengah jam sebenarnya, tapi ini plus ngobrol bisa hampir 50 menit. Saya kembalikan ke teman-teman, saya kembalikan ke Pak Taufik yang punya ruangan. Silakan.